Para pejuang psikosomatik yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang, di dalam kelas khusus kita, kelas psikosomatik ya. Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin kembali memberitahukan kepada teman-teman tentang bagaimana kita belajar untuk membantu diri kita melewati kondisi kecemasan ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk mengecek playlist kelas psikosomatik dan di sana teman-teman bisa menemukan bagian 1 sampai bagian 6 terkait dengan cara-cara mengubah proses pikir dan pola pikir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menekankan kembali tentang terapi kognitif, yaitu terapi yang dikaitkan dengan bagaimana sistem saraf pusat kita bisa membantu kestabilan lewat cara kita berpikir. Jadi kalau dibilang situasi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan psikosomatik ini adalah sesuatu hal yang memang seringkali menjadi problem dan harapannya dengan cara kita mengolah pikiran menjadi jauh lebih baik, ini akan sangat membantu kita buat ke depannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana caranya kita melakukan upaya mengelola pikiran kita menjadi jauh lebih stabil lagi. Ini adalah teknik dasar psikoterapi kognitif dan kita berharap bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan dan gejala somatik yang kita alami sehingga kita bisa mampu nih melewati situasi yang tidak nyaman ini menjadi jauh lebih baik ya. Kita tekankan ini teman-teman ya. Nah, apa sih sebenarnya terapi kognitif yang teman-teman mungkin sering kali mendengar istilah kognitif behavior therapy atau teknik terapi kognitif dan perilaku. Jadi terapi kognitif itu adalah suatu bentuk terapi psikososial tidak menggunakan obat yang berfokus pada bagaimana pikiran dan keyakinan bisa mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Ya, ini jadi kita perlu perhatikan nih. Terapi ini melibatkan perubahan dan pembentukan pola pikir yang positif dan mengganti pola pikir negatif yang lebih sehat. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan kondisi seperti ini, kita akan mengenali mana saja pola-pola pikir negatif sehingga kita bisa menggantinya menjadi yang lebih sehat. Nah, ini yang mengapa kemarin di awal-awal kalau teman-teman lihat di ketika kita bicara tentang eh, bagaimana mengenali dasar-dasar dari kondisi pikiran itu sudah dilakukan ya. Mudah-mudahan sudah dicatat, dicek di dalam literatur. Teman-teman sendiri harus mencoba mengurai satu persatu apa saja yang menjadi dasar itu terjadinya. Nah, gangguan cemas ini definisi dan gejalanya memang adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan dan kronis. Bisa jadi gejalanya bukan cuma gejala pikiran seperti gelisah, tegang otot, dan kesulitan konsentrasi, tapi juga banyak gejala-gejala fisik yang sangat dominan dan menahun. Ya, teman-teman mungkin pernah beberapa kali itu mendapatkan berbagai macam kasus terkait dengan hal ini dan membuat teman-teman merasa mengapa ya saya kok terus-terusan mengalami gejala yang tidak stabil itu. Nah, kalau kita melihat gejala psikosomatik atau gejala somatik pada pasien gangguan cemas itu bisa banyak faktor. Misalnya ada gejala fisik, sakit kepala, nyeri otot, ya, denyut jantung yang cepat, dan masalah tidur. Gejala ini muncul sebagai respon dari kecemasan yang berlebihan. Jadi ingat ya teman-teman, yang paling utama dari suatu kondisi gejala somatik atau psikosomatik itu adalah bahwa mereka atau gejala-gejala fisik itu datang akibat dari kondisi kecemasan yang berlebihan.
Jadi sebenarnya dia tidak akan bergejala kalau misalnya situasi cemasnya tidak bergejala berlebihan. Tapi karena bergejala berlebihan lah, maka timbul keadaan gejala-gejala fisik tadi seperti itu. Nah, bagaimana pendekatan terapi kognitif untuk mengatasi gangguan kecemasan ini? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa situasi ini adalah melibatkan identifikasi dan pola pikir negatif yang irasional. Ya, teman-teman mungkin yang seringkali merasa kok pola pikir saya ini sering menjadi irasional, ya kekhawatirannya jadi kemana-mana, ya seperti kayak tidak mampu mengatasi pikiran sendiri. Dan itu perlu dikenali terlebih dahulu. Nah, makanya teman-teman boleh tuh buka bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga, supaya teman-teman bisa memahami bahwa pada dasarnya ketika kita mengalami suatu pikiran irasional, maka pikiran itulah yang memperkuat kecemasan kita. Sehingga perlu dipahami bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan. Jadi teman-teman boleh mulai dari sekarang mencoba mencatat ya apa saja pikiran-pikiran irasional yang sebenarnya sudah dikonfirmasi ya berulang kali kepada dokter dan situasinya menjadi jauh lebih tidak stabil tentunya kalau misalnya dikaitkan dengan lingkungan tersebut dan akhirnya berputar-putar di situ-situ saja jadinya ya. Jadi harus perhatian tuh ya teman-teman pada kondisi seperti ini. Nah, terapi ini juga mengajarkan keterampilan coping yang sehat untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul. Teman-teman sudah belajar ya bagaimana cara menginisiasi kondisi supaya lebih baik dalam mengatasi gejala-gejala tersebut. Jadi ketika sudah dikenali gejala rasional, irasionalnya, ya rasional yang mana? Rasional misalnya kalau saya kebanyakan duduk, ya saya pasti akan pegel, leher saya akan pegel. Ya udah saya akan bantu dengan massage dulu. Tapi kalau irasional tuh mikirnya, aduh ini kenapa leher saya begini, nanti kenapa-napa, nanti bisa sakit ini, sakit berat segala macamnya, yang membuat situasinya menjadi dominan, ya pikirannya tuh jadi kemana-mana. Itu yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman. Sehingga strateginya adalah ketika kita sudah mulai mengenali kondisi-kondisi yang seringkali irasional tersebut, maka strategi kognitif dalam terapi kognitif untuk gangguan cemas melibatkan identifikasi pemikiran negatif dan menggantikannya kepada pikiran-pikiran yang lebih realistis dan positif. Ini bisa dibangun dengan pengetahuan kita terhadap pikiran negatif itu sendiri. Jadi jangan lupa teman-teman di dalam prakteknya harus mulai belajar mengenali nih pikiran-pikiran negatif ini apa saja ya hal-hal apa saja yang bikin teman-teman tuh bikin sulit untuk mengurai hal-hal yang sebenarnya problematiknya dari mana gitu. Dan contohnya adalah dengan afirmasi positif bahwa misalnya kalau teman-teman mengalami masalah di jantung, debar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, teman-teman harus belajar untuk mengenali bahwa I'm okay, I'm good, I'm okay, I'm good, I'm okay, I'm good, gitu ya. Dan exposure terhadap situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut perlu dijalani. Dan kemudian ketika menjalani hal tersebut dan semuanya baik-baik saja, teman-teman akan bisa mengatakan, oh, berarti ini tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Saya sebenarnya kalau tidak ada problem, tidak akan makan, tidak akan mati, tidak akan kenapa-napa gitu. Dan sebenarnya kan sudah dibantu dari proses penjelasan sebelumnya. Biasanya kalau seperti itu teknik-tekniknya mungkin yang perlu diperhatikan tentunya adalah relaksasi, ya kemampuan untuk mengelola stres di dalam kondisi itu dia perlu belajar, ya makanya kenapa proses ini sebenarnya sangat aktif ya teman-teman yang akan belajar sendiri untuk mengatasi situasi teman-teman, belajar untuk menantang perilaku yang menghindar atau memperkuat kecemasan. Jadi kalau misalnya pada beberapa pasien kita minta untuk tidak googling, tidak melakukan pencarian-pencarian yang bisa malah mengganggu ya pikirannya itu menjadi jauh lebih dominan dan inilah yang akhirnya bisa mengubah perspektif yang tadinya sudah
sebenarnya tidak masalah menjadi jauh lebih penuh ketakutan. Itulah mengapa kita bisa harus ya, bukannya lagi bisa tapi harus mulai mengenali pikiran-pikiran negatif, kemudian belum mencoba mengatasinya dengan relaksasi dan mengelola stresnya sendiri, serta kemudian menghindari supaya tidak memperkuat kecemasan itu sendiri. Nah, tentunya perlu dievaluasi ya dengan skala depresi, skala cemas, dan skala kualitas hidup dalam perjalanan di dalam praktek sehari-hari. Biasanya kita bertanya kepada pasien sendiri tentang apa saja yang sudah tercapai, apa yang belum, dan ini juga bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah, apa-apa saja yang menjadi jauh lebih baik, dan itu diafirmasi kembali menjadi sesuatu yang positif supaya teman-teman merasakan adanya suatu proses perubahan dari kondisi yang biasa-biasanya tadinya sangat dominan cemas kemudian menjadi jauh lebih baik. Jadi proses pikiran otak ini tuh sangat berperan di dalam bagaimana mengelola, kita mampu mengelola pikiran dan perasaan kita itu menjadi jauh lebih baik. Nah, untuk itulah teman-teman banyak dikaitkan dengan situasi ini, maka teman-teman pada dasarnya harus mampu mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih baik. Dan terapi kognitif ini seperti belajar ya teman-temannya, belajar di sekolah bagaimana caranya mengurai pikiran-pikiran negatif. Teman-teman harus mengenalinya, dicatat, dilakukan suatu proses journaling supaya teman-teman tahu, oh ternyata kalau dalam sehari-hari saya itu banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin tidak terlalu penting, tapi tetap saya khawatirkan karena saya pikirannya tuh kemana-mana. Ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menjadi pemicu dan pengingat kembali tentang kelas kita sebelumnya, bahwa kita perlu belajar untuk mengenali pikiran negatif dan pikiran positif, belajar menguatkan yang positif dan menghindarkan atau mengurangi sampai hilang yang negatifnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.